Lebanon diteror gelombang ledakan ribuan pager dan walkie-talkie pekan lalu. Perangkat komunikasi milik Hizbullah dan juga warga sipil itu tiba-tiba meledak serentak di beberapa lokasi di Lebanon. Ledakan perangkat komunikasi itu terjadi beruntun selama 2 hari, menyebabkan 37 orang tewas dan 3.000 orang terluka. Insiden ini pun memicu kegaduhan dan kebingungan massal. Meski dikecam dunia, Israel tetap bungkam soal keterkaitan mata-mata mereka, Mossad, yang dituding sebagai dalang di balik ledakan tersebut. Sehari berselang setelah ledakan alat komunikasi, militer Israel lancarkan serangan udara ke Lebanon, menargetkan sejumlah infrastruktur Hizbullah. Aksi saling serang Israel dan Hizbullah ini telah menuai kekhawatiran global akan potensi eskalasi perang yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Serangan roket yang belakangan diluncurkan Hizbullah telah menjadi sinyal perang yang mungkin akan pecah tak lama lagi. Namun ahli menilai aksi serangan rudal Hizbullah disebut belum mencapai klimaksnya. Pengamat perang di Qatar, Barakat, menyebut Hizbullah perlu mengarahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Israel. Menurutnya, dengan cara itu Hizbullah bakal membalikkan situasi di medan pertempuran melawan Israel. Lalu seperti apakah kekuatan militer Hizbullah jika pada akhirnya eskalasi konflik terus terjadi di antara kelompok Lebanon dengan Israel? Bersama saya Muhammad Dafa, inilah Brigade, episode kekuatan tempur Hizbullah yang ditakuti Israel. Hingga saat ini tak ada konfirmasi pasti soal asal gelombang teror pager dan walkie-talkie yang meledak serentak di seluruh Lebanon. Namun Hizbullah dengan tegas menuding Israel berada di balik ledakan mematikan yang membunuh 37 orang serta melukai 3.000-an warga Lebanon itu. Tudingan Hizbullah ini pun makin santer usai seorang pejabat senior keamanan Lebanon mengatakan Mossad mata-mata Israel menanam bahan peledak di 5.000 pager yang diimpor oleh kelompok Hizbullah beberapa bulan lalu. Sementara menurut pejabat Hizbullah, ledakan yang terjadi berasal dari pager jenis baru yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. Keamanan Lebanon mengatakan pager yang meledak tersebut merupakan produksi Gold Apollo Taiwan dan 5.000 pager terakhir yang dipesan Hizbullah berasal dari perusahaan tersebut. Menurut pejabat tersebut, ada 3.000 pager meledak saat pesan berisi kode dikirim secara simultan sehingga memicu ledakan. Sementara pejabat keamanan lain mengatakan ada bahan peledak seberat 3 gram yang ditanam dalam pager-pager tersebut dan tidak terdeteksi selama beberapa bulan terakhir. Insiden ledakan pager di susul walkie-talkie di Lebanon telah menyulut amarah pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Bahkan kecaman pun menggema dari berbagai pemimpin dunia. Eskalasi konflik pun semakin meningkat usai Hizbullah mendeklarasikan pembalasan terhadap Israel. Pada Kamis 19 September 2024, Nasrallah berjanji akan membalas Israel dengan serangan tak terduga dan setimpal dengan teror yang telah dilakukan terhadap Lebanon. Ia juga menuding bahwa sekutu Israel, Amerika Serikat, negara barat hingga NATO juga turut andil dalam insiden tersebut. وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. ولكن لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية دعوني اليوم أغير الأسلوب فلا أتحدث لا عن وقت ولا عن شكل ولا عن مكان ولا عن زمان. اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لا ما تسمعون. Nasrallah pun mengakui insiden tersebut menjadi pukulan berat bagi pihak mereka. Namun ia menyadari beginilah sifat sebuah perang. Meledaknya pager dan walkie-talkie di Lebanon merupakan jenis serangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah negara global dan regional pun turut mengutuk serangan di Lebanon. Serangan ini justru memperburuk konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah.
Terlebih, Nasrallah menyatakan bahwa serangan terbaru tidak akan menurunkan niatnya untuk memerangi Israel guna mendukung perlawanan Hamas di Gaza. Hizbullah dan Israel adalah dua musuh bebuyutan yang sudah saling serang sejak 1982. Bahkan sejak perang Israel dan Hamas meletus di Gaza pada Oktober 2023, Hizbullah semakin intens menyerang Israel. Kendati dalam hal kuantitas, militer Hizbullah belum bisa menandingi Israel, namun kelompok Lebanon ini memiliki rudal mematikan dengan jarak tempuh hingga 500 km. Tak heran jika Hizbullah diyakini sebagai kelompok non-negara yang memiliki persenjataan paling lengkap dan berat di dunia. Hal itu tentu saja tak terlepas dari dukungan Iran yang tak hanya mendanai kelompok tersebut, tetapi juga memberikan pelatihan militer hingga persenjataan untuk memperkuat basis militer mereka di Timur Tengah, khususnya di Lebanon. Soal personel militer, analis militer memperkirakan Hizbullah memiliki sekitar 30.000 sampai 50.000 tentara. Namun awal tahun ini Hasan Nasrallah mengeklaim kelompoknya punya lebih dari 100.000 pejuang dan anggota cadangan. Angka ini memang tidak sebanding dengan Israel yang memiliki 169.500 tentara aktif dan 465.000 tentara cadangan. Sedangkan soal senjata, kelompok yang didukung Iran ini disinyalir memiliki 100.000 roket jarak menengah dan jarak jauh. Bahkan sejumlah persenjataan Hizbullah pun terus meningkat setelah perang dengan Israel pada 2006 lalu. Analis asosiasi pada konsultan Control Risk Dina Arakci melaporkan bahwa pasukan hingga roket Hizbullah telah meningkat 10 kali lipat. Sementara menurut jurnal Foreign Affairs, Hizbullah diperkirakan memiliki tank, pesawat tirawak, dan amunisi yang lebih baik. Selanjutnya, mari menilik deretan koleksi rudal-rudal Hizbullah. Senjata Hizbullah yang diyakini paling kuat adalah rudal dengan jangkauan hingga 500 km. Namun rudal itu harus melewati sistem pertahanan udara Israel Iron Dome agar bisa menyebabkan kerusakan. Meski begitu, kelompok ini diprediksi memiliki berbagai macam roket, artileri berat tanpa pemandu, rudal balistik, rudal anti pesawat, rudal anti tank, dan rudal anti kapal. Persenjataan itu termasuk roket tanpa pemandu Falak 1 dan 2 yang memiliki jangkauan sekitar 11 km. Menurut analis militer dan pensiunan Jenderal Angkatan Darat Lebanon, Khalil Helou mengatakan Hizbullah memiliki rudal balistik Iran, namun rudal itu disebut belum pernah digunakan. Selain itu, Hizbullah juga disebut memiliki rudal anti kapal Yahon Rusia dan rudal Silkworm buatan Cina. Selama konflik Israel-Hizbullah berlangsung beberapa bulan terakhir, kelompok Lebanon itu juga terdeteksi memiliki pesawat nirawak, di mana ia pernah menggunakan pesawat tersebut untuk menargetkan sasarannya di Israel Utara dan dataran tinggi Golan. Tercatat Hizbullah mengirimkan pesawat nirawak pengintai untuk merekam lokasi militer. Senjata nirawak ini disebut diproduksi di dalam negeri. Berikut rincian koleksi senjata Hizbullah yang digunakan untuk melawan Israel. Dari insiden ribuan pager meledak di Lebanon disusul walkie-talkie Hizbullah hingga serangan Israel bertubi-tubi ke Lebanon telah membuat perseteruan keduanya kian panas. Otoritas Kesehatan Lebanon menyebut lebih dari 500 warga tewas akibat serangan udara Israel. Sinyal eskalasi konflik di Timur Tengah sepertinya kian memanas. Semua pihak pun mengkhawatirkan zona perang akan mulai bergeser ke Lebanon. Namun Hizbullah bukanlah kelompok yang bisa diremehkan oleh Israel. Meski jumlah tentaranya tak sebanyak Israel, namun persenjataan hingga rudal kelompok yang didukung Iran ini disebut yang paling mumpuni di dunia. Selain itu, Hizbullah adalah bagian dari poros perlawanan pimpinan Iran yang juga mencakup Yaman, Suriah, Gaza, dan Irak. Bagi Israel, poros itu dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api.
Beberapa dari kelompok itu telah meningkatkan koordinasi secara signifikan sejak Oktober lalu, saat Israel melancarkan perang di Gaza setelah Hamas menyerang negara tersebut. Lantas, akankah ketangguhan kekuatan tempur Hizbullah yang didukung Iran dan proksi-proksinya mampu menekuk lutut Israel? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Saya Dava pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di YouTube Kompas.com, Jernih Melihat Dunia.